menceritakan tentang seorang perwira polisi berusaha menangkap buronan kelas kakap yang sudah membunuh rekan kerjanya saat sedang bertugas. Misi pun dimulai. Dia bersama rekannya berhasil menemukan keberadaan pelaku. Hingga suatu ketika, perwira polisi itu jatuh ke dalam jurang bersama pelaku. Suatu insiden misterius terjadi, di mana polisi itu bertukar tubuh dengan pelaku. Pelaku mengancam, jika perwira polisi tersebut tidak mau menuruti perintahnya, maka dia akan memutilasi istri dan anaknya. Cukup sampai di sini ya spoilernya. Nanti kalau spoiler terus jadi nggak seru dong. So, ini dia film Devils 2023. Film dibuka, beberapa anggota psikopat sedang memotong-motong tubuh korbannya. Di saat yang bersamaan, seorang detektif bernama Sung Yun baru saja tiba di lokasi, yang bertujuan untuk menangkap kawanan psikopat itu. Atasan Sung Yun meminta dirinya untuk pergi terlebih dahulu karena sebentar lagi dia akan sampai di lokasi. Meskipun awalnya ragu, akhirnya Sung Yun pun masuk ke dalam. Para psikopat itu sangat menikmati aksinya. Tanpa Sung Yun sadari, ada salah satu anggota psikopat sudah menunggu kedatangannya. Sementara itu, detektif Jahan sudah tiba di lokasi. Dia naik ke atas menyusul rekannya. Sesampainya di sana, dia malah menemukan Sung Yun yang sudah tak bernyawa karena bekas-bekas sayatan di lehernya. Di ruang otopsi, detektif Jahan merasa bersalah karena gara-gara keputusannya yang menyuruh Sung Yun masuk ke markas psikopat membuat dia harus kehilangan nyawanya. Di satu sisi dia juga merasakan kasihan kepada adiknya yang harus kehilangan sang suami. Dari hati yang terdalam, detektif Jahan berjanji akan membuat para psikopat itu membayar atas apa yang sudah diperbuatnya. Keesokan hari, seorang polisi muda bernama Min Sung memimpin rapat investigasi tentang beberapa korban para psikopat yang telah mereka unggah di sosial media. Kejahatan mereka sangat terorganisir yang membuat kesatuan polisi kewalahan menghadapinya. Dilihat dari situs web psikopat yang masih aktif, seolah mengejek pihak polisi yang tidak bisa menangkap mereka. Pihak polisi baru saja mendapat laporan kalau salah satu anggota psikopat itu terlihat sedang melakukan aksinya. Dengan cepat mereka semua langsung bergegas menuju lokasi. Psikopat itu bernama Jin Yuk. Dia adalah sosok pembunuh yang belum pernah ada sebelumnya. Jin Yuk menyadari kalau dirinya sudah dikepung oleh pihak kepolisian. Dia berusaha kabur dari sana. Detektif Jahan melihatnya keluar. Mengetahui hal itu, dia bersama Min Sung langsung mengejarnya. Ketika sedang mencari ke dalam hutan, Min Sung tiba-tiba dipukul oleh Jin Yuk menggunakan kayu. Lalu detektif Jahan meminta Min Sung untuk mengirim lokasi mereka untuk meminta bala bantuan. Pada akhirnya Jin Yuk menemukan jalan buntu yang membuat mereka jatuh ke dalam jurang. Min Sung bersama polisi lainnya mencoba mencari keberadaan detektif Jahan, namun mereka tidak menemukan apapun. Beberapa hari berlalu, tetapi keberadaan detektif Jahan dan Jin Yuk masih belum juga ditemukan. Pihak kepolisian juga mendirikan base camp dekat hutan untuk mencari keberadaan mereka. Bahkan sang istri dan anaknya bernama Hayu turut serta dalam pencarian tersebut. 1 bulan pun berlalu. Setelah pencarian yang begitu lama, kantor pusat meminta Choi Chalayan, kapten polisi, untuk segera berhenti melakukan pencarian terhadap detektif Jahan, dan dia meminta mereka semua untuk berkemas di hari itu juga. Beberapa hari telah berlalu, namun rekan-rekan detektif Jahan masih terus mencari keberadaannya. Tak berselang lama terjadi kecelakaan tepat di depan kantor polisi. Rupanya, pengemudi mobil itu adalah detektif Jahan bersama Jin Yuk. Mereka pun segera dibawa ke rumah sakit untuk mendapat perawatan medis. Setelah sadar, detektif Jahan kaget melihat dirinya berada di tubuh Jin Yuk. Dia pun berteriak dan terus memberontak. Lalu Min Sung dan beberapa polisi menenangkannya. Di satu sisi, Jin Yuk alias psikopat berada di tubuh detektif Jahan. Melihat ada yang aneh dengan suaminya, Minji membawa sang suami pergi ke rumah sakit untuk diperiksa. Kondisi detektif Jahan kini baik-baik saja, dan dokter juga menjelaskan kalau detektif Jahan hanya menderita amnesia ringan yang akan pulih sendiri dalam beberapa jam ke depan. Sementara itu, detektif Jahan merasa kebingungan dengan apa yang sudah terjadi.
dan kenapa dirinya bisa berada di tubuh psikopat itu. Ketika diinterogasi oleh Min Sung, Jin Hyuk mengatakan semua detail tentang informasi rekannya yang agak membuat Min Sung kaget. Jin Hyuk lalu menceritakan tentang kejadian 1 bulan lalu yang teringat jelas di kepalanya. Saat dia tersadar, orang itu telah menyeretnya, lalu membawanya ke suatu tempat, dan yang dia lihat hanya kata Jungwoo. Lalu dia menempatkan dirinya di sebuah tempat tidur, dan ingatannya berakhir di sana. Jin Hyuk yakin kalau psikopat itu menyiksa dirinya, dilihat dari bekas luka di lehernya. Jin Hyuk mengatakan kalau dia sebenarnya adalah detektif Jaihan, dan ingin meminta pertolongan pada Min Sung, dan dia yakin kalau psikopat itu telah menukar tubuhnya. Ketika berada di rumah detektif Jaihan, Min Sung melihat ada keanehan dari sikapnya. Dia mulai sedikit percaya kalau mereka berdua sedang bertukar tubuh. Malamnya Jin Hyuk pergi ke ruang detektif Jaihan seorang diri. Di pertemuan itu, detektif Jaihan menceritakan semua kisah hidupnya, mulai dari keluarga, rekan kerja, sampai kehidupan sehari-harinya. Karena jika dia tidak mau membagi semua informasi itu, istri dan anaknya bisa berada dalam bahaya. Keesokan harinya Jin Hyuk sudah boleh pulang, namun sebelum pulang dia sengaja memanas-manasi detektif Jaihan untuk membuatnya menderita. Kehidupan kembali berjalan normal seperti pada umumnya. Lalu dia membuka komputer miliknya untuk menemukan petunjuk tentang siapa yang telah mengkhianati dirinya dan melaporkannya ke pihak polisi. Sementara itu Min Sung telah berada di rumah sakit untuk mengantar detektif Jaihan menuju penjara. Detektif Jaihan memberitahu bahwa dia baru saja memberikan semua memori ingatannya kepada Jin Hyuk karena semalam dia mengancam akan membunuh istri dan anaknya jika detektif Jaihan tidak memberitahu semua informasi tersebut. Mendengar itu, Min Sung mulai percaya padanya. Ketika berada di dalam penjara, detektif Jaihan terus menyakiti dirinya dengan membenturkan kepalanya hingga berdarah. Lalu beberapa penjaga membawanya menuju rumah sakit untuk diobati. Saat perjalanan ke rumah sakit, dia berhasil memanipulasi penjaga di sana, lalu kabur dari mobil ambulan itu. Berita kaburnya detektif Jaihan menjadi perbincangan masyarakat. Kepolisian juga terkena imbasnya. Masyarakat menganggap pihak kepolisian tidak becus dalam mengawal pembunuh berantai itu. Detektif Jaihan pergi ke rumahnya untuk memantau bagaimana keadaan keluarganya. Jin Hyuk menyadari hal itu dan memberikannya telepon seluler agar bisa berkomunikasi dengannya. Jin Hyuk meminta detektif Jaihan untuk membawa 3 rekan psikopat lainnya dalam keadaan masih hidup. Dia penasaran kenapa Jin Hyuk memberi perintah tersebut. Jin Hyuk menjelaskan bahwa bajingan itu telah mengkhianati dan melaporkan dirinya ke polisi. Sesuai petunjuk Jin Hyuk semalam, detektif Jaihan disuruh pergi ke stasiun Yongsan di pagi hari. Nanti di sana akan ada gelandangan yang menghampiri dirinya. Beberapa menit yang lalu dia menelepon Min Sung untuk meminta bala bantuan. Akhirnya detektif Jaihan berhasil menemukan Tuan Lee, salah satu pembunuh berantai tersebut. Di sana mereka sempat terlibat adu mulut yang berujung pada perkelahian. Ketika Tuan Lee ingin membunuh detektif Jaihan, tiba-tiba saja Min Sung datang dari arah belakang. Lalu detektif Jaihan memukulnya hingga pingsan. Min Sung berencana ingin menyerahkan Tuan Lee ke kantor polisi. Namun detektif Jaihan mencegahnya karena tidak ada bukti yang kuat kalau dia merupakan salah satu komplotan pembunuh berantai. Detektif Jaihan memiliki rencana agar Tuan Lee mau membongkar semua perbuatannya. Lalu mereka membawa Tuan Lee ke sebuah mobil karnavan dan mulai menyiksanya agar dia mau mengaku. Setelah mendapat berbagai siksaan, akhirnya Tuan Lee mengaku kalau jumlah mereka ada 4 orang, termasuk Jin Hyuk itu sendiri. Dia juga menceritakan kalau tindakan mereka terinspirasi dari sebuah film pembunuhan yang tersebar di pasar gelap. Detektif Jaihan bertanya bagaimana mereka berempat bisa bertemu. Tuan Lee mengatakan kalau Jin Hyuk lah yang mempertemukan mereka semua, dan juga Jin Hyuk merupakan ketua mereka berempat. Setelah mendapat semua informasi tersebut, Min Sung membawa Tuan Lee ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Malamnya Min Sung mendapat tawaran makan malam di rumah detektif Jaihan. Mereka pun mulai duduk bersama di meja makan. Di malam itu Jin Hyuk bertanya, apa benar salah satu komplotan psikopat berhasil ditangkap? Dan dia juga bertanya dari siapa Min Sung mendapat informasi tentang anggota pembunuh berantai itu.
Namun Minsung hanya terdiam. Dia berkata kepada Hayun untuk tetap berhati-hati terhadap semua orang meskipun orang itu sangat mengenalnya. Sementara itu detektif Jae telah sampai di tempat pemotongan daging. Tak lupa juga dia memberikan pesan kepada Minsung di mana tempat keberadaannya. Seseorang mengawasinya dari kejauhan, lalu dia mencoba mengikutinya. Dan ternyata orang itu adalah Park Sunman, si pembunuh berantai lainnya. Dan terjadilah pertarungan di sana. Detektif Jae hampir berhasil mengalahkan Park, namun tiba-tiba dia seperti melihat bayang-bayang dirinya di masa lalu yang membuat Park memukul kepalanya hingga pingsan. Di sebuah ruangan, Park menyiksa detektif Jae secara kejam dan brutal. Sebelum dibunuh, dia menyalakan lagu kesayangan Jin-Hyuk ketika sedang menghabisi para korbannya. Entah kenapa tiba-tiba saja ingatan detektif Jahan seperti kembali ke masa lalu. Di satu sisi Jin-Hyuk menemukan Tuan Lee yang sedang terbaring di rumah sakit. Tuan Lee mengancam akan menuntut melaporkan perbuatan mereka ke HAM atas perbuatan yang telah dilakukan padanya. Seketika wajah Jin-Hyuk berubah. 이런 짓을 하고도 무서워할 줄 알아? 알바이. Hal itu langsung membuat Tuan Lee panik ketakutan. Kemudian cerita berflashback setelah peristiwa detektif Jaehan dan Jin-Hyuk jatuh ke dalam jurang. Rupanya detektif Jaehan berhasil menangkap Jin-Hyuk dan menyeretnya ke suatu tempat. Di sana detektif Jaehan mulai menyiksa Jin-Hyuk agar dia mau buka mulut tentang keberadaan anggota psikopat lainnya. Namun karena Jin-Hyuk merupakan seorang psikopat, dia malah menikmati semua suasana itu. Dan pada akhirnya detektif Jaehan merasa putus asa. Lalu detektif Jaehan pergi menemui Kinam yang merupakan dokter forensik. Dia menceritakan kalau saat ini sedang bersembunyi bersama salah satu psikopat. Setelah mendengar keluh kesah detektif Jaehan menghadapi psikopat itu, Kinam membawanya ke laboratorium dan memberikan beberapa obat yang biasa digunakan oleh pihak CIA untuk menginterogasi seorang kriminal kelas kakap. 야에서 사용했던 주스, 즉 자백제가 되는 거야. 새끼한테서 언제든지 빼낼 수 있고 심지어 다시 누를 수도 있어. Setelah mendapat obat tersebut, dia pun kembali ke tempat persembunyiannya. Dan selama beberapa hari dia menyuntikkan cairan itu ke tubuh psikopat. 그럼 네 이름은 뭐야? 서준혁. Pada akhirnya Jin-Hyuk mengatakan semua orang yang terlibat dalam insiden itu. Kemudian detektif Jaehan bertanya, di mana keberadaan mereka sekarang? Lalu Jin-Hyuk mengatakan tidak ada yang bisa menangkap mereka semua kecuali dirinya sendiri, karena dia adalah pemimpin kelompok tersebut. Mereka adalah imigran gelap yang tidak punya identitas dan selalu berpindah-pindah tempat, sehingga membuatnya susah dilacak. Jin-Hyuk berencana ingin menangkap mereka karena telah mengkhianati dirinya. Dikarenakan hanya Jin-Hyuk yang bisa menangkap mereka, detektif Jaehan pun memiliki ide. Dia mencuci otak Jin-Hyuk dan mengatakan kalau sekarang dirinya adalah detektif Jaehan, bukan Jin-Hyuk. 최재한이야. 넌 광역수사대 형사로서. Tidak lupa juga detektif Jaehan mentransfer semua ingatannya kepada Jin-Hyuk agar rencananya berjalan dengan sempurna. Lalu dia menaruh alat pelacak di tubuh Jin-Hyuk agar dapat mengetahui lokasi keberadaannya. Ternyata selama ini detektif Jaehan hanya berpura-pura menjadi Jin-Hyuk agar rencananya tidak diketahui bahkan oleh pihak polisi sekalipun. Kembali ke masa sekarang, perlahan demi perlahan ingatan Jin-Hyuk mulai kembali berkat penyiksaan yang dilakukan oleh Park. Dengan mudah dia melepaskan ikatan di tubuhnya lalu membunuh Park. Tidak lama kemudian Jin-Hyuk mendapat telepon dari Minsung dan menyuruhnya datang ke sana. Di sini Jin menyadari kalau dirinya sudah dimanfaatkan oleh detektif Jaehan. Lalu dia masih berpura-pura menjadi detektif Jaehan. Dan ketika Minsung lengah, dia langsung menusuknya dari arah belakang hingga tewas. Detektif Jaehan masih belum menyadari kalau ingatan Jin-Hyuk sudah kembali. Jin-Hyuk masih berpura-pura kalau dirinya adalah detektif Jaehan. Dia beralasan kalau dirinya bersama Minsung diserang oleh Park dan hampir membuatnya tewas. Kemudian detektif Jaehan menyuruh menangkap psikopat yang tersisa dalam keadaan hidup-hidup.
Dari insiden itu, detektif Jihan merasa sangat bersalah karena gara-gara rencananya membuat salah satu sahabatnya tewas. Di suatu hari, Jin Hyuk pergi ke rumah kosong untuk menemui seseorang, dan ternyata orang itu adalah Yohan, orang keempat dalam anggota psikopat. Jin Hyuk ingin membalaskan dendamnya karena Yohan telah berkhianat dengan melaporkannya ke polisi, hingga akhirnya terjadi pertarungan di antara mereka. Dan dengan mudahnya Jin Hyuk mengajar Yohan sampai pingsan. Lalu dia membawa Yohan ke mobil karnaval dengan sekolah terbengkalai. Detektif Jihan mengetahui hal itu langsung bergegas ke sana. Namun tanpa dia sadari, dia mengikutinya dari belakang. Setelah berhasil menangkap Yohan, Jin Hyuk pun meminta untuk dikembalikan ke tubuh aslinya. Lalu Jin Hyuk menyebutkan sebuah fakta, kalau sebenarnya ingatannya sudah kembali sejak kematian Min-sung. Detektif Jihan yang emosi langsung mengajar Jin Hyuk, namun tiba-tiba saja Yohan menyerangnya dari belakang. Karena Yohan sudah dimanipulasi oleh Jin Hyuk, dia menganggap kalau detektif Jihan adalah Jin Hyuk. Detektif Jihan pun akhirnya berhasil membunuh Yohan dengan pistol. Kemudian Jin Hyuk berencana ingin menyuntikkan obat itu ke tubuh detektif Jihan. Beberapa menit kemudian, cewek bersama rekannya tiba di hadapan mereka. Jin Hyuk keluar dan mengaku sebagai detektif Jihan. Dia juga mengatakan semua informasi detail tentang masa lalu rekannya, yang dimana informasi itu hanya diketahui oleh detektif Jihan. Situasi ini pun membuat polisi ragu untuk menembaknya. Tidak lama kemudian detektif Jihan keluar. Dia berkata kalau dirinya adalah Jin Hyuk. 형님, 전부 다 저 새끼가 꾸민 일이야. 아니야, 내가 자진혁이야. Detektif Jihan lalu memukul Jin Hyuk dan berusaha membunuhnya. Tetapi tembakan dari Choi mengenai dadanya hingga dia hampir mati. Kendati demikian, detektif Jihan berhasil menghunuskan pisaunya ke tubuh Jin Hyuk, yang membuat mereka berdua mati dalam pelukan, dan film pun selesai. Gimana menurut pendapat kalian semua tentang film ini? Apa filmnya seru atau biasa aja? Semoga rangkuman ini bisa menghibur kalian semua, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah!